bahwa yang dimaksud berhias diri adalah seorang wanita memakai khimar atau kerudung di kepalanya, namun tidak menutupinya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian muslimah dengan rubrik wanita Islami. Semoga dengan pembahasan kali ini kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran yang berharga. Pendengar muslimah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa wanita solihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Oleh karena itu, sebaiknya bagi seorang wanita dan istri solihah untuk tidak menjadikan kecantikannya sebagai konsumsi publik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya'u mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Pendengar muslimah, di zaman sekarang ini banyak sekali para wanita yang memamerkan dirinya di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Bahkan ada seorang wanita atau istri foto selfie sendirian. Ada pula yang memamerkan kemesraan dengan suami di media sosial. Dan yang terjadi pula adalah istri suka berdandan untuk orang lain ketika keluar rumah, namun terlihat kusut dan kurang membuat suami bergairah ketika di dalam rumah. Bahkan tak jarang para istri di zaman sekarang berdandan pas-pasan dan lebih senang memamerkan bau keringat daripada kecantikannya kepada suaminya. Seorang suami ketika sudah melakukan akad nikah, berarti perwalian dari orang tua perempuan sudah berpindah kepadanya, sehingga nafkah istri sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Nah, jika demikian, berarti kecantikan dan keindahan istri pun secara mutlak hanya milik suami seorang. Maka dari itu, apakah layak jika kecantikan istri diobrol kemana-mana dan ditonton banyak orang, sehingga setiap orang boleh menikmati kecantikannya? Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi para wanita dan para istri yang senang mengumbar aurat dan kecantikannya. Pendengar muslimah, seorang suami yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih senang kecantikan dan keelokan istri hanya menjadi miliknya saja dan bukan diumbar di depan umum. Tidak pula dengan menyuruh istri berdandan ketika keluar rumah. Salah satu contoh istri teladan adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Meskipun anaknya kala itu meninggal dunia, tapi ia masih tetap berdandan cantik untuk suaminya. Dandanannya itu spesial dipersembahkan untuk suaminya dan bukan yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata mengenai putra dari Abu Talha dan istrinya yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata pada keluarganya, "Jangan beritahu Abu Talha tentang anaknya sampai aku memberitahukan padanya." Maka ketika Abu Talha pulang, Ummu Sulaim kemudian menawarkan kepadanya makan malam. Suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah ia berdandan secantik itu. Maka suaminya pun menyetubuhi Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah puas dan telah menyetubuhi dirinya, ia pun berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarganya, lalu mereka meminta kembali pinjaman mereka lagi? Apakah tidak boleh untuk diambil?" Abu Talha menjawab, "Tidak." Ummu Sulaim berkata, "Bersabarlah dan berusaha raih pahala Allah karena kematian putramu." Maka Abu Talha marah dan dia berkata, "Engkau biarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah, lalu engkau kabari tentang kematian anakku." Abu Talha pun bergegas ke tempat Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun mendoakan, semoga Allah
memberkahi kalian berdua dalam malam kalian itu. Akhirnya Ummu Sulaim pun hamil lagi. Pendengar muslimah yang budiman, dandanan seorang istri dan kecantikannya haruslah diperuntukkan hanya kepada suaminya saja. Dan bagi muslimah yang belum menikah, hendaknya tidak mengumbar kecantikan kepada siapapun. Tetaplah di atas rumah agar terjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Maqatil bin Hayyan rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri adalah seorang wanita memakai khimar atau kerudung di kepalanya namun tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, anting dan lehernya. Inilah yang disebut tabarruj, berhias diri ala jahiliyah. Pendengar muslimah, demikianlah salah satu tanda wanita salihah, yaitu tidak suka dandan berlebihan bila keluar rumah. Sebab dandanan cantiknya yang sangat spesial hanya diperuntukkan untuk suaminya saja. Dan bagi para suami yang mendapatkan istri yang disayanginya selalu menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya saja, maka bersyukurlah, karena itulah ciri-ciri wanita terbaik sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, bandingkanlah dengan wanita pada zaman sekarang ini. Bahkan yang sudah berhijab, mereka lebih ingin jadi konsumsi umum daripada untuk suaminya sendiri. Itulah bedanya wanita muslimah zaman dahulu yang salihah dengan wanita zaman sekarang yang semakin jauh dari Islam. Pendengar muslimah, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada para wanita dan istri untuk menjadi istri yang salihah serta membahagiakan suami dan keluarga baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.